Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Oktavia dengan NIM 23108020063. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang definisi dan pengukuran kinerja. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, kita harus mengetahui apa sih arti dari kinerja. Nah, kinerja ini memiliki kata kunci, yaitu perilaku dan hasil. Jika dijabarkan, kinerja ini memiliki definisi sebagai apa yang dilakukan karyawan atau perilaku, dan apa yang dihasilkan karyawan atau hasil. Nah, kinerja hanya mencangkup perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi, dan kinerja ini memiliki sifat multidimensi dan melampaui sekadar hasil. Kemudian, penentu kinerja ini memiliki 3 faktor utama. Yang pertama, itu pengetahuan deklaratif. Artinya, mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua, ada pengetahuan prosedural. Artinya, mengetahui cara melakukannya. Dan yang ketiga yaitu motivasi atau kemauan untuk berprestasi. Nah, sebagai contohnya itu, suatu karyawan itu harus mengetahui tujuan dari organisasi itu apa. Jika dia sudah mengetahui tujuan organisasinya itu apa, dia akan mencari cara untuk melakukan atau bekerja sesuai dengan tujuan tersebut agar tercapai tujuan perusahaan tersebut, mencapai target, mencapai hasil yang maksimal dengan dorongan dari karyawan tersebut, dengan kemauan dia untuk berprestasi, dengan kemauan dia untuk berusaha, dengan kemauan karyawan ini untuk mengeluarkan effort untuk bekerja di sana. Nah, secara luasnya atau secara umumnya, pengetahuan deklaratif itu menjunjung tinggi seperti fakta, prinsip, tujuan, atau goals. Nah, sementara jika pengetahuan prosedural itu ada keterampilan, semacam keterampilan kognitif, kemudian keterampilan psikomotor, fisik, dan antar pribadi. Kalau yang motivasi atau kemauan itu yaitu pilihan untuk tampil, tingkat upaya, dan kegigihan usahanya. Kemudian selanjutnya kita membahas bagaimana mengatasi masalah kerja atau kinerja ini. Nah, para manajer harus mendiagnosa atau menganalisis nih akar dari penyebab kekurangan kinerja sebelum mengambil tindakan apa yang harus dia lakukan. Si para manajer ini harus menganalisis atau mendiagnosa apa penyebab dari masalah ini. Nah, solusi harus diselaraskan dengan penyebab dari suatu masalah tersebut. Misalnya, jika masalahnya yaitu pengetahuan, para manajernya ini solusinya harus memberikan pelatihan atau informasi agar nanti para karyawannya juga lebih efektif, lebih cepat juga dalam bekerja. Kemudian jika masalahnya dalam keterampilan nih, para manajer atau perusahaan ini harus memberikan latihan atau bimbingan. Karena jika tidak seperti itu, nanti karyawannya tidak terarah dan bisa jadi karyawan tidak bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir, jika ada masalah dalam motivasi nih, nah, harus menyesuaikan dengan insentif atau desain pekerjaannya. Seperti itu. Jadi tergantung dengan masalahnya dan dari masalah ini solusinya harus selaras. Kemudian, kegagalan mengidentifikasi penyebab yang tepat dapat mengakibatkan intervensi yang tidak efektif dan berakibat fatal sebenarnya. Yang tujuannya kita para manajer ini mencari solusi agar masalahnya selesai, tapi kalau jika para manajernya ini mengidentifikasi masalahnya aja, penyebab masalahnya salah, nanti pun
dia mengambil tindakannya juga salah dan hasilnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penentu kinerja. Yang pertama ada kemampuan. Kemampuan ini terdiri dari kognitif dan fisik. Kedua, ada ciri-ciri kepribadian. Ini balik ke diri para karyawan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan dan konteks kerjanya. Lingkungan sebenarnya juga mempengaruhi seorang karyawan dalam bekerja. Jika lingkungan itu tidak mendukung, maksud saya, jika lingkungan itu tidak mensupport atau membuat tidak nyaman karyawan ini juga kinerjanya akan menurun, bukannya meningkat. Karena karyawan ini nanti akan lebih banyak pikiran terhadap lingkungannya daripada pikiran terhadap pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada dukungan organisasi, seperti misalnya dukungan organisasi ini semisal karyawan ini berprestasi dalam artian karyawan ini bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh suatu organisasi ini. Nah, jika karyawan ini sudah mencapai target, kemudian organisasi ini memberikan apresiasi terhadap karyawan ini seperti bonus ataupun hadiah lainnya, itu akan mempengaruhi cara kinerja karyawan tersebut. Jadi karyawan tersebut akan berpikir, wah, saya saat mencapai target mendapatkan bonus, mendapatkan hadiah, jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang kelima ada sumber daya dan alat yang tersedia. Ini sebenarnya juga ngaruh seperti yang fasilitas, alat yang di sini maksudnya fasilitas dalam organisasi tersebut untuk mendukung kinerja para karyawannya. Kemudian yang keenam ada desain pekerjaan dan kepemimpinan. Desain pekerjaan ini maksudnya job desk suatu perusahaan terhadap karyawannya. Jika perusahaan itu menjelaskan dengan baik job desk karyawannya, karyawan itu juga akan bekerja sesemangat mungkin untuk bekerja dan memberikan hasil yang maksimal. Cara kepemimpinan pun juga berpengaruh. Jika semisalnya para manajernya ini memimpin dengan baik, menghargai keputusan karyawan, mengapresiasi pencapaian karyawan, menegur karyawan dengan baik tanpa bentakan, itu juga akan mempengaruhi kinerja karyawannya. Kemudian adapun dimensi kinerja yang terbagi menjadi dua, yaitu kinerja tugas dan kinerja kontekstual. Nah, dua dimensi ini memiliki perbedaan utama, yaitu jika yang di kinerja tugas bervariasi antar pekerjaan. Tapi jika di kinerja kontekstual itu hampir serupa di semua pekerjaan. Jika di kinerja tugas, kemungkinan besar diresepkan secara umum. Sedangkan di kinerja kontekstual itu kemungkinan besar tidak akan ditentukan perannya. Dan yang terakhir, jika di kinerja tugas, kemampuan dan keterampilannya mendahului. Tapi jika di kinerja kontekstual, itu anteseden atau kepribadian. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan untuk mengukur kinerja yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan hasil atau fokus pada hasil. Nah, menekankan hasil akhir seperti produktivitas, penjualan, atau keuntungan. Mudah diukur, tetapi mungkin mengabaikan bagaimana hasil tersebut dicapai. Jadi, karena pendekatan hasil, fokusnya pada hasil saja. Jadi, misal nih, manajer hanya melihat hasil dari karyawannya. Semisal karyawannya ini bisa mencapai target sesuai
yang sudah ditargetkan sejak awal. Tapi manajer ini tidak peduli bagaimana proses karyawan ini mencapai targetnya. Yang penting targetnya tercapai, tujuannya tercapai, dan mendapat keuntungan. Kemudian ada yang kedua, pendekatan perilaku, fokus pada tindakan. Nah, maksudnya fokus pada tindakan dan perilaku yang dapat diamati berguna ketika hasil sulit diukur. Semisalnya jika hasilnya sulit diukur, para manajer ini cara menilai kinerja karyawannya bisa dengan bagaimana karyawan itu mencapai target tersebut. Jadi dilihat dalam prosesnya itu bagaimana. Jadi tidak fokus pada hasilnya saja yang seperti di pendekatan hasil tadi. Dan yang ketiga, ada pendekatan sifat. Nah, ini berfokus pada karakteristik individu atau karyawannya. Nah, fokusnya adalah pada ciri-ciri individu seperti kepribadian atau kemampuannya. Namun, metode ini sering dikritik karena subjektif dan keterkaitannya lemah dan dengan kinerja pekerjaannya. Jadi, sebenarnya yang pendekatan sifat ini kurang efektif karena terlalu subjektif, menghasilkan keputusan yang kurang maksimal dalam penentuan kinerja karyawan. Nah, itu adalah 3 pendekatan dari pengukuran kinerja. Selanjutnya ada yang pendekatan perilaku versus pendekatan hasil. Nah, mengadopsi pendekatan perilaku untuk mengukur kinerja paling tepat ketika hubungan antara perilaku dan hasil tidak jelas. Hasilnya akan terjadi di masa depan yang jauh, dan kegagalan yang buruk disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali perilaku. Sementara mengadaptasi pendekatan berbasis hasil untuk mengukur kinerja dan paling tepat ketika para pekerja terampil dalam perilaku yang dibutuhkan. Perilaku dan hasil jelas saling berkaitan. Hasil menentukan peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Dan ada banyak cara untuk melakukan pekerjaan di malam hari. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.